Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia ini. Selawat bertetangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, beberapa hari lalu kita telah membahas tentang syarat sahnya Al-Fatihah. Di antaranya yaitu tartib dan tidak boleh berhenti lama, dan juga menjaga huruf-huruf dan makhrajnya. Kemudian insyaallah kita masuk pada tasydid Fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Tasdidatul Fatihah arba'a asyarah. Nah, bahwasanya tasdid Al-Fatihah itu ada 14. Kenapa kita mempelajari tasdid? Karena tasdid sendiri di dalam Al-Fatihah itu harus kita tahu, karena bisa mengubah suatu arti dari bacaan tersebut gitu. Jadi kenapa Al-Fatihah itu harus fasih, harus benar? Karena dia termasuk dalam rukun qauliyah di dalam salat, yang mana wajib harus benar gitu. Sama juga termasuk kayak apa? Kayak tahiyatul akhir gitu. Makanya penting buat kita memperbaiki atau mengetahui bacaan-bacaan. Termasuk di dalam Al-Fatihah itu salah satu yang sering kita enggak awas adalah at-tasdid, yaitu tasdid dalam suratul Fatihah. Bismillahi fauqal lam. Nah, ini yang pertama, tasdid yang pertama adalah di atas lam, lafal bismillah. Bacanya bagaimana? Bismillah. Harus ada penekanan di dalam bacaan yang terdapat tasdid. Kemudian yang kedua, ar-rahmani fauqar ra. Nah, kemudian di atas ra itu yang kedua ada tasdid juga. Maka di situ diucapkannya setelah bismillahirrahmanirrahim. Ada penekanan di huruf ra. Wa fauqar ra'i ar-rahimi. Kemudian di atas ra juga lafaz ar-rahim. Fauqar ra'i alhamdulillahi fauqa alamul jalalah. Kemudian juga di atas lam alhamdulillah, dan di atas ba lafal rabbil alamin. Kemudian di atas ra lafal ar-rahman. Banyak di atas ra. Hi rabbil alamin, dan di atas lamul jalalah al-alami jalalah rabbil alamin. Nah, kemudian yang kedelapan di atas dal, di atas dal. Fauqa, di atas dal. Maliki yaumiddin, tuh di atas dal. Kemudian setelah di atas dal di mana lagi? Di atas ya, lafal iya kana budua iya kana stain. Dan di atas lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada dua.
Kemudian yang ke-12 di atas lamul lafal mana sih? Ihdinas siratal mustaqim fauqa sa. Dan kemudian yang ke-14 siratal ladzi di atas huruf lamul jalal, di atas huruf lam. Nah, itu semua berkaitan dengan apa? Kesahan atau rukun daripada salat yang wajib, yang mana di situ kita diwajibkan untuk selalu mempelajari daripada Fatihah tersebut tuh. Karena apa? Karena kewajiban di dalam ruku-ruku itu. Kalau misalkan rukunya enggak, rukun-rukunnya enggak terpenuhi dengan sempurna, maka salatnya yang kacau nanti. Makanya kata ulama mengatakan barang siapa nih orang bodoh yang salat sendiri, maka udah pasti tuh salatnya enggak keterima karena ilmunya enggak ada. Nah, tapi barang siapa orang yang bodoh salat berjamaah, meskipun dia enggak tahu ilmunya, dia salat berjamaah dapat 27 derajat dan salatnya diterima. Itu salat jamaah. Kemudian barang siapa orang yang alim, orang yang pintar, dia salat nih di rumah sendiri, dia dapat sahnya, dapat pahalanya, tapi cuma 1 derajatnya. Kemudian barang siapa orang yang alim, yang dia salat berjamaah, kemudian dia tuh berjamaah tuh, dia dapat 27 derajat dan juga sah, lebih afdal salatnya gitu. Makanya nih kalau misalkan kita nggak yakin dengan salat kita sendiri, maka yang harus kita yakini adalah ketika kita salat berjamaah. Karena mau kita pintar kayak mau kita bodoh, maupun kita nggak tahu tentang salat itu tersebut, salat itu akan diterima itu. Jadi gimana kalau misalkan kita yakin banget salat kita diterima? 1 kuncinya yaitu salat jamaah. Salatnya berjamaah. Udah pasti diterima, kemudian juga pasti mendapat 27 derajat lebih baik daripada salat sendiri. Begitu. Banyak semisal daripada rukun-rukun yang di dalam salat itu yang kita kadang-kadang enggak mampu. Termasuk daripada salah satunya adalah khusyuk gitu. Tapi ketika kita salatnya berjamaah, mau kita khusyuk atau tidak khusyuk, maka itu menjadi toleran daripada jamaah tersebut gitu. Masih dalam artian masih diterima salat ketika kita salat berjamaah. Diibaratkan seperti salat berjamaah itu seperti beras yang banyak gitu ya. Kemudian ada gabah, ada sebagainya gitu. Nah, itu semua enggak terhitung atau dilihat dari jumlah dari jamaahnya gitu. Jadi banyak. Nah, kemudian juga kita kemarin ya 2 hari yang lalu, yaitu adalah salah satu hari yang paling a'zam. Maksudnya apa? Hari yang besar. Kenapa hari yang besar? Yaitu adalah Mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli barik alaihi. Kenapa termasuk hari yang besar? Karena di hari 12 Rabiul Awal itu Nabi dilahirkan dalam keadaan sujud. Tuh. Nabi dilahirkan dalam keadaan sujud. Dan ketika itu banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh. Salah satunya apa? Matinya api yang gak pernah padam. Api Majusi yang disembah oleh orang-orang Majusi padam ketika Nabi dilahirkan. Kemudian berhala-berhala hancur tatkala Nabi dilahirkan itu. Kemudian kenapa kita memperingati dan ya karena berkat wasilah Nabi dilahirkan, Nabi Muhammad lahir ke muka bumi ini, maka kita mengetahui apa yang kita harus kita sembah, yaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau misalkan
Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada waktu itu, mungkin sampai sekarang kita masih menyembah batuan, masih menyembah pepohonan mungkin gitu. Karena nggak ada Pak, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada Nabi Muhammad yang menjalankan wahyu atau perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agamanya begitu. Makanya termasuk kita gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan pamannya Nabi siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu orang Yahudi, orang kafir Quraisy, yang mana beliau ini ketika Nabi Muhammad lahir, beliau adalah salah satu orang yang paling bahagia. Bahkan beliau memerdekakan budaknya yang bernama As-Suwaibah Al-Aslamiyah. Tuh, dimerdekain buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia lahir. Kemudian Suwaibah Islamiyah tersebut menjadi ibu susunya daripada Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Muhammad lahir pada hari Senin gitu, ada sesuatu riwayat yang meriwayatkan bahwasanya setiap hari Senin ya, itu Abu Lahab nggak dapat siksaan. Karena apa? Karena cuma gembira atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian gimana nih kita sebagai itu aja yang bukan orang Islam, yang bukan umatnya. Nah, masih ketika beliau menerapkan kebahagiaan ketika Nabi Muhammad lahir mendapat syafaat gitu. Tapi kita sebagai umatnya gitu, alangkah lebih berpotensinya ketika kita rajin berselawat, kita mengikuti sunnah-sunnahnya, kita mengikuti dari sebagian apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka syafaat gitu kita mengharapkan itu di saat nabi-nabi yang lain nggak mampu memberikan syafaat, dari Nabi Adam hingga Nabi Isa. Mereka ketika di padang mahsyar itu ya udah nyerahnya apa? Tidak bisa memberikan syafaat baik kepada kaumnya, baik kepada umatnya. Mereka menyerahkan syafaat tersebut kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang memiliki syafaatul uzmah. Tuh, syafaatul uzmah itu pertolongan yang sangat dahsyat di yaumul akhir nanti. Tuh, makanya kita juga selalu diberkati sebekali ini ukuran Nabi kenal dengan umatnya itu dengan seberapa banyak kita berselawat kepadanya. Selawat gimana sih? Nggak usah yang ribet-ribet. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang lebih simpel lagi, gimana? Sallallahu ala Muhammad. Itu udah paling simpel gitu. Dan kelebihan selawat, ketika kita berselawat sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan begitu. Dan tidak ada ketika kita selawat dengan rasa riya, maka tetap tercatat itu sebagai pahala. Beda dengan membaca Al-Quran, ketika kita membacanya dengan riya, maka itu bukan menjadi pahala, tapi menjadi azab. Tapi ketika kita membaca selawat meskipun dengan rasa riya, itu tetap menjadi pahala. Nah, itu ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.